Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kemudian pengelompokan ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem hutan hujan, ekosistem gurun, dan ekosistem sabana. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem bandungan. Sama seperti ekosistem alami, ekosistem buatan juga memiliki rantai makanan dan jaring-jaring makanannya tersendiri. Kemudian selanjutnya komponen-komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik dan abiotik merupakan komponen dalam sebuah lingkungan hidup atau ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sementara komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, dan udara. Dalam sebuah ekosistem, kedua komponen tersebut nantinya akan berinteraksi. Kemudian dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Semua tumbuhan hijau termasuk produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan sinar matahari. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya, karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Contoh konsumen adalah manusia dan hewan. Dalam rantai makanan, konsumen yang mendapat makanan langsung dari produsen disebut konsumen 1. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian konsumen tingkat 2 atau yang konsumen sekunder, konsumen 3 atau konsumen tersier, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik, contohnya adalah kutu kayu. Kemudian komponen abiotik. Dalam ekosistem terdiri dari udara, air, tanah, dan mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembaban. Yang pertama ada udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,3%, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk membentuk protein dan senyawa lainnya. Kemudian yang kedua, air. Air merupakan komponen abiotik yang
penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel darah dari kekeringan. Kemudian yang ketiga, tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti belerang, kalium, kalsium, natrium, dan fosfor. Mineral-mineral tersebut dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh menjaga. Kemudian yang keempat yaitu cahaya. Matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang kelima, pH. Derajat keasaman. pH merupakan tingkat keasaman suatu wilayah. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral atau tidak asam dan tidak basa. pH merupakan komponen abiotik yang penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Kemudian yang keenam, ada suhu dan kelembapan. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Makhluk hidup rata-rata dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Suhu ideal untuk kelangsungan makhluk hidup adalah sekitar 27 derajat Celcius.